Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tablik. Capaian belajar kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami beberapa ayat Al-Quran dan hadis, beberapa cabang iman, syu'ab al-iman, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan, manfaat menghindari penyakit sosial, adab bermasyarakat, ketentuan dakwah, muamalah, hukum keluarga, al-ahwal al-syakhsiyah. Tujuan pembelajaran materi ini adalah, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis minimal 4 etika dalam berdakwah, khutbah, dan tablik. Misalnya, hikmah, mau'idatul hasanah, mujadalah bilatihya ahsan, tidak memaksakan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh metode dakwah yang santun dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan dalam berdakwah. Pengertian dakwah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru pada hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut da'i laki-laki, sedangkan da'iyah perempuan. Dakwah menurut istilah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalil tentang dakwah dijelaskan di Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru, berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Ada berdakwah, yakni yang pertama, dakwah dengan hikmah. Yang kedua, dakwah dengan mau'izatul hasanah. Yang ketiga, dakwah yang mujadalah. Dan yang keempat, dakwah melalui teladan. Tujuan dakwah. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan kemusyrikan, tauhid dan akidah. 2. Menjadikan seluruh aktivitas hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengerjakan amal soleh yang seluas-luasnya amal ibadah, muamalah. 4. Berakhlak mulia, ihsan. Media dakwah. Dakwah menggunakan elektronik, TV, medsos, radio, internet, web. Dakwah menggunakan media cetak, koran, buku, jurnal, majalah, spanduk, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Pengertian khutbah. Khutbah. Bahasa, berbicara, ceramah, nasihat, atau berpidato. Khutbah, istilah. Berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab perlu diadakan khutbah merupakan rangkaian ibadah tertentu. Misalnya khutbah salat Jumaat, salat Id, atau salat istisqa. Adanya fenomena alam tertentu, terjadinya gerhana,
perlunya pendalaman dalam pelaksanaan jenis ibadah tertentu, khutbah nikah. Dalil tentang khutbah dijelaskan di Quran Surat An-Nisa ayat 115. Siapa yang menentang Rasul, Nabi Muhammad, setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Syarat-syarat khutbah. 1. Khutbah sholat Jum'ah dilakukan sesudah masuk waktu zuhur. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat Jum'at. 2. Khutbah dilakukan dengan berdiri. 3. Duduk sebentar di antara dua khutbah. 4. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. 5. Tertib rukun khutbah. 1. Membaca hamdalah pada kedua khutbah. 2. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran pada khutbah. Ayat yang dibaca harus disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. 4. Berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat, baik dunia dan akhirat. Tabligh, bahasa, menyampaikan. Tabligh, istilah, kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momen tertentu dengan tujuan agar umat Islam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai Al-Quran dan hadis. Tabligh dapat dilakukan di masjid, lapangan terbuka, dan lain-lain. Dalil tentang tabligh terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 39, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah dan takut kepadanya, serta tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Ketentuan tabligh. 1. Dilakukan dengan sopan, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. 3. Mengedepankan musyawarah dan diskusi. 4. Materi tabligh disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. 5. Disampaikan dengan penuh keikhlasan. 6. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Tata cara tabligh. Mengajak orang terdekat terlebih dahulu, Quran Surah Asy-Syaff ayat 2 hingga 3, dan Quran Surah Luqman ayat 12 hingga 19. Dekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Mengajak diri dari pihak lain untuk saling membantu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Sekian, terima kasih. Semoga kita bisa memahami dan menerapkan dakwah, khutbah, dan tabligh dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.